Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para satidzah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami, namanya tidak bisa kita sebutkan satu persatu, beriring doa. Mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Hijrah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran panitia PHBI peringatan hari-hari besar Islam Mushola Al-Hijrah yang sudah bersusah payah menginisiasi, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua apa yang dikeluarkan, baik tenaga, akal, pikiran, semuanya sampai dengan dana, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul bersama bagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, majalasa qaumul majlis yazkurunallah ila habathumul malaika wa wasiyatuhumur rahmah wa zakarallahu biman indah. Jadi tidaklah sekelompok kaum yang mereka duduk-duduk lalu kemudian mereka berzikir-zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali di majelis itu kata Rasulullah wa wasiyatuhumur rahmah, Allah berikan cucuran rahmat pada orang-orang yang duduk di majelis itu, dan kemudian mereka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala fi man indah, sebagai orang yang hampir-hampir dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kata ibu saya tadi agak kemalaman, tapi ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah dari mulai duduk di sini sampai waktu selesai dinaungi oleh para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah pula kamu dengar ketunggal sampai jam 12, kita baru jam 9 ini. Wong baru ketunggal itu sampai pagi, tidak pernah ngomong malam. Ada yang bermaksiat, kita nak beribadah kalah dengan orang-orang yang bermaksiat. Kalau yang bermaksiat tahan berdaluan, harusnya kita yang ibadah lebih tahan lagi. Kalau di dalam beribadah tidak boleh kita kalah dengan orang-orang yang bermaksiat. Orang bermaksiat itu getolnya bukan main, Bapak Ibu. Bahkan mereka yang bermaksiat itu bermodal, Pak. Untuk geleng-geleng itu, negopel itu Pak MC. 100-200 ribu harganya. Sampai pagi dia ngeleng, tahan. Masuk diskotik, mayar. Kamu masuk musola ini gratis. Boleh pisang pula. Mahal pisang ini tadi. Ada kamu nak kalah dengan orang-orang yang bermaksiat? Enak. Yang kalau tahan bermaksiat sampai dalu, kita yang beriman ini, yang bertakwa nak nyari ilmu juga tahan sampai dalu. Tahan tak sampai dalu? Kamu tahan, aku tak tahan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita, bertauladan umat, sosok manusia yang paling agung. Beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sosok manusia yang mulia. Itu ada ayat yang dituliskan di kaligrafi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seorang suri tauladan yang memberikan uswah, yang memberikan contoh kepada kita semua, dan sebenarnya kita ini cuma tinggal niru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Fattabi'uni, kita tinggal meloi. Yuhibbukumullah,
maka kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu. Kalau kita sudah mendapatkan cinta dari Allah, sebagaimana Allah memberikan cintanya kepada Rasulullah, maka di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul itu tidak katik Pak, menjalani kehidupan yang lebih keras daripada baginda Rasul. Kita ini belum apa-apanya kalau dibandingkan dengan Rasulullah. Kita ini belum apa-apanya. Rasulullah lahir sudah yatim, besar dikit mak meninggal, baru nak meranjak kakek meninggal, lagi lemak-lemaknya paman meninggal, lagi senang-senangnya bini meninggal. Tak kata yang mengalami kehidupan yang sekeras Rasulullah. Saya berdakwah ke sini aman Pak, dikawal-kawal oleh kawan-kawan Kemal ini, disambut oleh pengurus musola, disiapkan makan dan minum. Bingung aku minum 3 macam ini. Untuk minum kalau kemung ini Kiai. Saking menghormati tamu itu. Rasulullah nak berdakwah dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan tetap dimusuhi Pak. Rombongan Abu Jahal CS bukan main nak menyiksa dan nak membunuh Rasul. Kalau kita berdakwah ngongkang-ngongkang kaki, nyantai, lemah, ya kan? Tapi Rasulullah SAW menyebarkan dakwah Islam ini luar biasa Pak. Luar biasa, tapi beliau mampu tetap memberikan uswah kepada kita semua. Maka kita dalam perjuangan ini, di dalam berdakwah ini, contohlah Rasulullah. Jangan berharap jalan dakwah ini lurus, jangan berharap jalan dakwah ini lempeng. Yang namanya dakwah ini tetap banyak halangan dan rintangan. Kalau dalam berdakwah di jalannya lemah, bengkali kita salah jalan. Mana ada jalan dakwah ini lemah Pak? Para nabi-nabi terdahulu, para sahabat-sahabat kalau tidak dibunuh di penjara. Kalau tidak dibunuh di penjara. Ngapo? Karena orang yang berdakwah yang benar adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Namanya nyegah mungkar itu ya tentu banyak orang-orang yang tidak senang kepada kita. Jadi kehidupan kita dibanding dengan kehidupan Rasulullah belum ada apa-apanya. Maka daripada itu tirulah dan ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, kata Rasul, ikuti apa yang kau lakukan. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur alhamdulillah malam hari ini saya sampai di Musola Al-Hijrah, daerah Sukamulya. Tapi masuk Palembang ini masih masuk di Palembang. Tanya agak silem-silem, tambah jauh, tambah gelap, tambah jauh, tambah gelap. Ngomong ke budak tadi nyampi, apa tidak gitu di mana musola ini? Ada Ustaz, terus Ustaz. Saya lagi ada acara di seberang tadi Pak. Dari seberang saya langsung ke sini. Nah, saya tidak terbayang juga masuknya ke dalam ini tadi. Jadi 30 menit lah saya tadi berjalan sebenarnya dari acara di seberang sampai ke sini. Alhamdulillah nyampe juga atas izin Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jalan dakwah ini tambah jauh Pak, tambah berkah, tambah banyak pahalanya. Termasuk Bapak Ibu yang jauh dari rumahnya masing-masing ke sini itu dapat pahala kalau ini Ustaz Dia nih. Ini imam di masjid kami Pak. Ustaz Dia Al-Hafiz ini murid Habib Umar Al-Munawar. Beliau menjadi imam di Masjid Al-Iqmal. Mohon doa habis lebaran insya Allah akan saya tarik ke pesantren kami. Saya lagi buat pesantren Pak Duo. Satu di depan Sumatera Express di Sukabakti, satunya lagi di Jalan Palembang Prabu Muli. Ini pondok pesantren Al-Asmaul Husna namanya. Nah, nanti Ustaz Dia ini akan kami tarik untuk mencetak santri-santri menghafalkan Quran misalnya. Karena kalau aku ini sudah biasa mobile Pak, jadi memang tidak baca nak duduk mantap itu. Tapi insya Allah saya lagi nyiapkan anak saya sekarang lagi di pesantren Darul Habib Sukabumi. Baru 4 tahun. Beliau diminta oleh Abuya Abi Ahmad Nafal Abdul Al-Kab 11 tahun di sana. Kirim ke Tarim 2 tahun, 13 tahun ambil lantum. Jadi saya dalam rangka ini berarti kalau baru 4 tahun kurang lebih sekitar 9 tahun lagi. Anak lagi nyiapkan pesantren sekarang. Agak kayak gitu dia balik dari Hadramaut, dari Tarim. Dia yang akan mimpin pesantren. Anak cuma nyadi ke nyoba. Kalau dia sudah mimpinnya, anak nak duduk di pesantren, anak nak berjerit berpikir, ya kalau umur panjang. Kalau keluar nih, tanyalah dengan kiai, rusak mata kita nih, paling
Hafalan hilang Pak. Kita pacak nyago mato, wong ndak pacak nyago paha. Kita bisa nyago mato, wong ndak pacak nyago pahanya. Oh, di luar sana Bu, mati Bu. Iya, taruhlah kalau di sini mungkin takut dia nak bercelana pendek, gigit nyamuk dia. Kalau tempat kami sana, ampun Pak. Di BKB itu, di proyek, di monumen, waduh, lengkap di situ Pak. Yang bancinya, waduh sana. Rusak ni kan mata ni kalau balik dah malam ini. Balik kami lewat sana, waduh rusak ni Pak Ketua. Mata ini, makanya saya mantap-mantap di pondok. Makanya saat dia ni saya tarik langsung ke pondok. Jangan keburu rusak matanya. Ini masih muda, 21 mana tu? 21 tahun Pak umurnya, sudah habis Quran. Sayang hafalan Qurannya rusak oleh ngawasi pukang-pukang dak keruan ni tadi nah. Iyo, kan wong sekarang kan makin celanus kendak dia baik Pak. Memang benar paha-paha dia, tapi mata kita ni yang rusak. Lah bamu bayang ke aku naik mobil, ngawak mobil, dia makin celana pendek, dibonceng bapaknya pula. Anak nak nanya kamu wong tua yang moncengnya anak celana pendek tu. Tidak ada apa namanya? Bisa tak kamu jawab bagi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Kita bapaknya membiarkan anak kita membukakan aurat, satu. Kedua, orang-orang yang melihat anak kita itu akan nuntut di akhirat. Aku tuntut Pak. Ya mana aku nak mejem nombor. Diawasi berdosa. Iya kan? Kadang-kadang nimbuli dosa pula Pak. Kita lah sudah nyingok ngatoi pula kadang-kadang. Jadi nambah dosa kita ni. Ya ada nian Pak yang dia bercelana pendek, pahala jahat, ada mulus pula kan. Jadi kita ni ngatoi dia pula kan. Jadi tembolan nambah dosa kita, nyingok kita lah berdosa, rusak Pak. Makanya anak insya Allah panjang umur. Sekarang umur anak baru 44. Bulan Juni kaget 44 tahun umur anak. 44 tahun kalau nambah 13 tahun apa namanya 9 tahun baik lagi, berarti umur anak baru 44 tambah 9 52. Pas lah 50 tahun. Anak lah mentop di pesantren, duduk berzikir saat dia ngajar, tidak? Yang nak belajar datanglah ke pesantren, kita taklim, ngaji, budak-budak muda ngurusi pesantren. Itulah cita-cita anak Pak. Dah kata mati, kubur kelah di pesantren situ. Kaget dulu, jangan diamin ke cepatnya. Kaget, ini cerita kaget maksud aku tu. Jadi ke dulu pesantrennya, balik ke dulu anak aku dari apa namanya tarim, ya dia mimpin pesantren, baca, baru aku siap ke galau Pak. Saya bangun dua, satu pesantren putri di Palembang, di apa namanya Segayam, itu pesantren di Gelombang, itu pesantren tak betina dengan lanang. Anak aku yang betina di sini, nak aku siap ke untuk mimpin pesantren yang betina. Saya punya anak lanang, saya siapkan untuk mimpin pesantren di apa namanya Segayam. Saya punya 3 anak lanang saya yang kecil. Dia orang ngomong, Bi aku tidak nak mimpin pesantren. Ngapo kau nak jadi apa? Abang nak jadi pengusaha. Kaget pesantrennya kakak dengan pesantrennya AA, biar abang yang biayai. Masalah. Ini pacak pula anak kebekelakar yang kecil itu. Melok bapaknya lah Zan. Jadi pas kan kakaknya mimpin pesantren, abangnya yang jadi pengusaha yang biayai pesantrennya. Karena kalau pesantren tanyalah sama kiai, waduh, tak kate nak nyari kehidupan Pak di pesantren itu, tak kate. Mana ada bayaran di pesantren itu lebih hebat. Kamu sekolah lah di luar itu kursus 500 juta bayaran. Di pesantren itu Pak bayaran 500 juta sudah galau-galau. Makan, minum, tidur, laundry, segalanya ada di dalam itulah. Jadi kalau nak nuruti bayaran di pesantren jauh tangi Pak dengan sekolah di luar. Jadi memang membuat pesantren itu bukan nak nyari kehidupan, bukan nak kayo kalau bahasa kita. Memang benar-benar nak menjadi jiwa pendidik. Karena di pesantren itu luar biasa Pak. Anak tahun 94 berangkat ke pesantren. Dulu bayarannya 80.000 cuman Pak. Di situlah galau makan, minum, tidur, nyuci baju, sabun, segalanya ada di duit itulah. Sekarang di pesantren anak sudah 500.000 sebulan. Kita kalau di luar kontrak Pak lagi tidak dapat sebulan. Ya dah, ngekos Pak 500.000 lagi tidak dapat. Tapi itulah hebatnya pesantren itu. Di pesantren itu berkah Pak. Yang cak mana yang disebut dengan berkah itu? Berkah itu barangnya sedikit, tapi dia bisa nyokopi. Kamu perhati ke Pak, waktu kita zaman dulu, gawe dah kate. Mana ada ibu-ibu begawe zaman dulu? Betina-betina ni begawe, baru zaman sekarang ni lah Pak. Zaman dulu ibu-ibu mana ada yang begawe? Yang begawe cuma bapak kita baik.
Apa gawenya? Kalau PNS biasa bae golongan kecil. Kalau pedagang biasa bae jualan. Tapi kamu jingok anaknya. 10 jadi wong galau. 7 jadi wong galau. Bener tak? Bukan cara wong tua zaman sekarang. Anak cuma 2 laki bini begawe, utang keliling pinggang. Nah, bener tak? Kamu perhatikan lah. Gaji tak salah-salah. Bapak gaji 10 juta, emak gaji 5 juta, 2 laki bini gaji 15 juta. Angsuran sebulan 17 juta. Masih minus 2 juta. Ngapa wong zaman sekarang ACG banyak gaya. Kue putu makanan cek gaya, walaupun butuh tapi banyak gaya. Inilah wong zaman sekarang, bukan cara Rasul dulu. Kalau Rasulullah dulu duitnya banyak tapi bersahaja. Rasul, kamu tahu dewek Pak, rumahnya macam mana? Tidurnya di atas tikar purun, rumahnya berlantaikan tanah, atapnya atap rubiah itu. Tapi kamu tahu tak Rasulullah waktu ngelamar Khadijah? Mahar mas kawinnya 20 ekor unta muda. Siko unta itu kalau diharga ke sekarang 50 juta. Berarti Rasul melamar Khadijah, mahar mas kawinnya 1 miliar. Rumahnya atapnya tanah, tidurnya di tikar purun, melamar betino 1 M. Ada bapak sini ngelamar bini kamu 1 M kemarin? Ada tak? Rasul itu bersahaja Pak, bukan pecah kita. Kalau kita ini kebanyakan kebanyakan gaya. Kalau Rasul bukan main Pak, duitnya banyak tapi digunakan untuk berdakwah. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Makanya benar itu ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah yang terbaik itu ya ada di Rasulullah Pak. Rasulullah itu kalau makannya sedikit, Rasul berhenti belum makan kalau belum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Terbalik kalau kita belum lapar lah nak makan, belum kenyang belum. Kadang ada bedegek masih nambah. Nambah. Jadi kita ngomong lah kenyang masih nambah ini. Kalau soal bab sedekah tidak usah ditatokan Bapak Ibu. Rasul apa yang dipakai di diri beliau, kalau dipinta wong, diunjukkan sama Rasulullah SAW. Inilah uswah yang baik dari baginda Rasul SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan yang luar biasa, Pak. Perjalanan yang sulit untuk kita cernah dengan akal. Dia nak ditolok ke macam mana be modelnya, nak gunakan hal apa be, kalau diukurnya dengan akal tidak bakal pernah masuk Bapak Ibu. Kenapa tidak bakal pernah masuk? Karena ini perjalanan yang spektakuler Pak. Perjalanan yang tidak bisa dicerna dengan akal pikiran kita. Berjalan dari Masjidil Haram ke Palestina itu Pak, Bu, kalau ditempuh dengan unta yang muda, gagah, pakam, hebat, itu berjalannya 30 hari Pak, paling cepat. Kalau untanya agak tua dikit, itu 40 hari. Ya maksudnya untanya agak, cara orang tua ini kan agak mendayu-dayu, pelan. Kalau budak muda, macam itu kan. Nah kalau unta muda, kalau unta tua ni, dayu. Ajam ya orang muda dengan orang tua lain Pak. Iya kalau budak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang tua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting sampai di bawah itu. La ilaha illallah. Tapi kalau budak muda tepat, gagah, suaranya mantap, luar biasa. Sama binatang mah itu unta, kalau dia muda gagahnya bukan main 30 hari. Unta tua 40 hari berjalan, bolak-balik 2 bulan. Rasulullah cuma semalam. Kalau nak diukur dengan akal tidak ketemu Pak, tidak ketemu. Tetapi kalau diukur dengan keimanan, jadilah kita seperti Abu Bakar. Kenapa? Kata Abu Bakar, lebih dari itu wahai Abu Jahal, aku percaya kalau Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj itu. Kalau Abu Jahal kan tidak percaya Bapak Ibu. Tak mungkin Muhammad kau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman semalam. Ami berjalan ke sana 30 hari, tidak mungkin. Kata Abu Jahal, karena Abu Jahal mikirnya dengan otak. Abu Jahal ni paman Rasul Pak padahal. Tapi ini paman Masya Allah Pak. Paman Rasul ni Abdullah ni 12 beradik Pak. Dalam kitab Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, bapaknya Rasul ni 12 beradik.
Nah, dulu wong tuanya berjanji, Abdul Muthalib berjanji kalau anaknya genap 12 nak dikuncangnya. Siapa namanya yang keluar nak disembelihnya. Itu nazarnya Abdul Muthalib. Begitu dimasukkan seluruh nama anaknya, dikoncang yang keluar Abdullah. Abdullah ini anaknya Abdul Muthalib yang paling beragak, paling bagus perangi, Pak. Nah, kalau di bahasa kita apa namanya, Abdullah ini bagus rai, bagus perangi. Kadang orang ini kan ada yang rainya bagus, peranginya jahat. Ya kan? Ada yang peranginya jahat, rainya bagus. Atau kebalikannya, ya. Rainya yang jahat, peranginya bagus. Ada yang kata antanan, rai jahat, perangi jahat. Ada juga macam itu, ya. Rai lah jahat, kalau bahasa Palembang kata embean. Kalau Abdullah ini rainya bagus, peranginya bagus, Pak. Sehingga kemudian Abdul Muthalib ini sayang nak nyembelih Abdullah ini, Pak. Konsultasi lah, Pak. Ya. Konsultasi, akhirnya disarankan Abdul Muthalib ini untuk menyembelih hewan, menyembelih unta sesuai dengan jumlah berapa banyak kuncangan. Jadi pertama kali dimasuk ke 10 ekor, ya. 10 unta, sikok nama Abdullah. Kata dukun ini ngomong, kalau seandainya dikuncang keluar nama Abdullah, ya, berarti keluar nama unta, berarti potong unta 10. Tapi kalau dikuncang keluar nama Abdullah, tambah 10 lagi, sampai yang keluar unta. Ya, secara logika Pak, 10 banding 1, tentu kalah lah, ya, pasti unta yang keluar. Tapi begitu dikuncang Abdullah, tambah 10 lagi, 20 unta, sikok Abdullah. Begitu dikuncang Abdullah lagi, Pak, sampai 100 sikok unta di dalam kuncangan itu, sikok nama Abdullah, baru keluar unta. Itulah pemotongan hewan, penggantian nyawa manusia paling banyak di zamannya itu, yaitu mengganti nyawanya Abdullah bin Abdul Muthalib itu, satu orang diganti dengan 100 ekor unta, Pak. Ya bayangkanlah 100 ekor unta baru pacak ngalah ke nama Abdullah. Jadi kalau kamu main arisan ibu-ibu ngoncang, makilah nama Abdullah nomor 1 untuk. Lah 100, Pak, 100 unta baru pacak ngalah ke nyo. Kita sikok-sikok nama bae lagi saro nak mentu ke nama kita. Ini Abdullah 100 berbanding 1. Masya Allah. Makanya Rasul itu, Pak, disebut dengan anak sembelihan. Kenapa anak sembelihan? Termasuk dengan cerita bapak beliau disembelih. Sama dengan juriatnya Nabi Allah Ibrahim punya anak namanya Ismail, disembelih juga. Itu kan keturunannya ketemu Rasulullah, juriatnya ke situ, makanya disebut dengan anak sembelihan. Nah, Abu Jahal ini termasuk beradikannya Abdullah bin Abdul Muthalib, paman Rasul. Tapi jahatnya bukan main sama Rasul, Pak. Abu Jahal inilah yang nak bunuh Rasul terus, Pak. Tapi Rasul punya paman yang baiknya juga bukan main. Namanya Abu Thalib. Inilah yang nyago Rasul. Nah, jadi kalau di sini ada paman, ya, ada mamang yang baik dengan ponaan, berarti Abu Thalib. Apa kamu ketahui serius ini? Ini paman kalau mamang kalau bahasa Palembangnya mamang. Jadi kalau di musola ini ada mamang yang baik dengan ponaan, berarti Abu Thalib. Kalau ada mamang yang jahat dengan ponaan, berarti Abu Jahal berarti, ya. Abu Jahal ini bukan main, Pak. Berkali-kali dia nak bunuh Rasulullah SAW ini. Tapi luar biasa, Pak. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala lindungi Rasulullah SAW. Singkat cerita, Pak, berjalan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Perjalanan itu datar, naik, Pak. Yang belum pernah ke Palestina, yang belum pernah ke Masjidil Aqsa, saya doakan mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi muda-muda nih lah kalau nak berangkat, Pak. Aku alhamdulillah, Pak, umur 30-an aku sudah haji. Dari umur 30 itu sampai hari ini aku umroh, Pak, setiap tahun. Berhenti cuman Covid ya aku berhenti. Berhenti umroh tahun 2018, terakhir 2019, Pak, bulan Maret. Bulan Maret tanggal 5 saya nyampe di Indonesia, tanggal 6 bandara tutup. Tidak bisa terbang lagi. Dari situlah ada umroh-umroh. 2019, 2020, 2021, 2022. Sekarang sudah bisa umroh, tapi anak males. Kalau masih nak dicocok-cocok hidung tuh, sungkan itu sana. Iya, kalau lepes pula hidung cocok-cocok terus ini, ya. Jadi aku bilang teman-teman dulu, aku keluar kota, lagi nak galak, Pak, kalau nak makin cocok-cocok anak ke Jakarta, mana galak aku.
Lemak lah aku mantap di Palembang dulu be. Aku dah galak mana-mana. Aku cuma kopi ni. Lemak lah di rumah dulu be. Sakit pak, dicucuk hidung bukan lemak. Nah dari situlah anak tidak berangkat. 2018 anak ke Palestina pak. Ngawani bapak gubernur Babel, Dr. Ejadi Rusman. Jadi aku dalam hidup ni sebenarnya sudah jadilah. Cuma 2 negara yang aku belum lagi pak. Turki sama Tarim Hadrul Maut. Karena kata guru anak, kalau kamu nak tengok dunia, pergilah ke Turki. Itulah gambaran dunia ini. Tapi kalau kalian nak melihat akhirat, pergilah ke Tarim Hadrul Maut. Itulah gambaran akhirat. Nah, 2 negara lagi anak belum sampai pak. Kalau tidak COVID kemarin, 2 sudah anak kunjungi kalau. Mekah, Madinah dengan Palestina, alhamdulillah anak sudah. Ini 3 perjalanan sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Maka bapak kalau ada rezeki berangkat apa ke Palestina, ya. Apalagi yang sudah haji, yang sudah umroh, stoplah dulu kita. Pergilah dulu ke Palestina, support. Karena mereka itu pak, kalau seandainya kita datang, beda pak penduduk Palestina itu. Indonesia, dipeluknya pak. Kenapa? Dia menganggap orang Indonesia ini sangat peduli dengan mereka pak. Makanya mereka senang kalau kita ni datang. Solat di Palestina pak, di Masjidil Aqsa tidak sama dengan solat di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Solat di sana di jamak solatnya pak. Saya pertama ke sana kaget, solat zuhur langsung solat asar san. Solat maghrib langsung solat isya. Ngapo? Masjid belum tentu dibuka. Masjid itu dijago sama tentara Israel pak. Nak masuk ke kawasan Masjidil Aqsa itu pintunya banyak sebenarnya, tapi ditutupnya galau oleh orang-orang Israel ini pak, orang-orang Yahudi ini. Ditutupnya kalau sama mereka. Kok pintu dibuka dijago oleh tentara pak. Wong 6 sekali nyago, megang senapan. Kalau dia tak share buka ke pintu itu, tidak dibuka kenyo. Maka beruntung kamu di Indonesia ini pacak sholat di mana baik pak. Seluruh musola masjid buka kalau di sana pak ada baca. Kalau mereka tidak nak buka, tidak dibuka kenyo pak. Terduduk lagi ke depan pintu. Dah acak masuk ke masjid itu. Habis selesai sholat, assalamualaikum, speaker dimati, kletek, turun ke pak. Aku ini kan pertama kali kaget waktu sholat subuh pak. Begitu nyampe kan malam kami nyampe. Daik ngomong, Ustaz, lagi Pak Gub sama rombongan standby di lobi jam 4:30. Ujiku subuh jam berapa? Jam 5 Pak Ustaz di sini. Ngapa 4:30 ujiku? Jam 3 lah. Kami kan nak itikaf dulu, nak berzikir, nak apa. Ketawa guide ini. Ustaz tak bisa. Ngapo kataku? Belum dibuka sama tentara Israel. Ngapo macam itu dijago Ustaz pintu itu? Oh, bukannya bebas Pak keluar masuk. Penduduk Palestina itu tidak boleh sholat di Masjidil Aqsa. Jadi jangan kamu harap masjid itu ramai macam ini. Anak kaget begitu masuk Pak. Kau tahu katik wong. Kapan kami sholat subuh itu cuma 3 saf Pak. Masjid sebesar itu, bayangkanlah kamu. Ya kan? 3 saf cuman. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh ini pertama kali anak sholat di Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak, mati. Pengeras suara ini Pak Imam ini mati. Dimatikan oleh tentara Israel itu Pak. Sudah tak lama, kita baru nak berzikir. Kipas pula mati san. Tang kipas angin ini mati kena galau Pak. Masjid itu. Ya? Tak lama anak masih duduk sama Pak Gub. Diparahi oleh guide. Ustaz keluar Ustaz. Ngapo katanya? Kalau jam 7 Ustaz belum keluar, dikuncinya pintu masjid ni. Keluar Johor kaget. Woi, terbayang tak kamu Pak? Emosi Pak aku tu Pak sebenarnya. Cuman aku jengok dia megang senapang tu jadi gawe. Dia bangsa tangan kau, sebut tangan itu kau dia Pak. Oh mana stand panjang-panjang itu, wong 6 itu. Bayangkanlah kamu ngedrop juga gitu saja. Emosi kok gila di sini. Belum jam 7 keluar kalau kami Pak. Kalau tidak dikunci, karena di depan pintu Masjidil Aqsa itu dijago oleh tentara-tentara Israel. Bukan main mereka nak menguasai Masjidil Aqsa ini. Makanya bangga Pak kita di Indonesia ini bebas masuk keluar masuk masjid. Ini kamu dah galak masuk masjid ini. Iya kan? Nak caro nak menuhi masjid ini Pak. Padahal terkangkang-kangkang masjid Indonesia ini. Terbuka maksud aku tuh, bebas nak keluar masuk. Kalau kamu sudah terjadi di Palestina mati Pak, nak sholat lagi saro. Penduduk sana Pak, ada kata yang bisa sholat Jumat di sholat di Masjidil Aqsa. Mereka di luar sholatnya, ada yang di rumah masing-masing. Jadi sedih kita bukan main Pak. Makanya tempat itu dijadikan tempat Rasulullah Mi'raj. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra.
Dari Masjidil Aqsa ke pucuk namanya Mi'raj, ke Sidratil Muntaha. Saya megang Pak batu yang ditijak oleh Rasul sebelum Mi'raj ini Pak. Itu batu wanginya bukan main Ibu. Luar biasa Bu, Pak. Batu yang ditijak Rasul sebelum Rasul Mi'raj ke pucuk. Itu wanginya bukan main Pak. Luar biasa. Saya sholat di bawah gua. Jadi di batu yang dipegang Rasul itu di bawahnya ada gua Pak. Disitulah Rasulullah sholat mengimami para nabi-nabi sebelum Rasul Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Saya sholat Pak di bawah gua itu. Masya Allah luar biasa Pak. Itu sampai hari ini saya baru sekali Pak. Baru nak ngulang lagi sebenarnya 2019 nak ke Palestina lagi. Saya lah bertekad waktu itu. Pokoknya aku tiap tahun ke Palestina ini harus. Semangat Pak. Datang Covid 2019 sampai hari ini anak tidak pernah keluar negeri lagi Pak. Dari mulai Covid sampai hari ini belum pernah anak berangkat lagi. Padahal anak sudah niat itu waktu itu Pak. Tiap tahun harus ngulang aku. Ngapo? Kalau bahasa aku ngecas Pak. Bangga kita bisa nyampe ke Masjidil Aqsa itu. Beda perjalanannya pecah ke Mekah. Kalau Mekah Madinah Pak, udah kacau halangan lah. Ngeloncor nian gitu. Kalau ke Palestina beda Pak. Nak nempuh medannya berat lah. Bayangkanlah. Lokasi Palestina, lokasi Masjidil Aqsa itu 13 hektar Pak. 13,5 hektar. Ini lokasi misalnya meja ini lokasi Masjidil Aqsa, ya. Ini Masjidil Aqsa handphone aku nih, ya. Kita masuk dari sana. 13 hektar berjalan ke sini nih, Pak. Terbayang enggak, Kang? Bukannya ngeloncar pecah di Mekah, kita hotel, itu dia Ka'bah bukan. Di sana jauh, Pak. Pintu nak masuk ke area 13 hektar, 13,5 hektar ini, cuman lubang kecil. Itulah besarnya bentuknya, Pak. Masih besarlah pintu kamu itu. Nak masuk ke dalam kawasan Masjidil Aqsa itu. Di situlah dijago. Masuk lagi ke sekitar masjid, sekeliling masjid, dijago lagi. Di depan pintu masjid, dijago lagi. Wow, menderitanya bukan main Pak. Itu perjalanannya luar biasa Pak. Luar biasa menempuh perjalanan. Makanya kamu kalau belum ada bagian rezeki, berangkatlah Pak, berangkat. Ngapu kita jingok Pak, mana perjuangan Rasulullah SAW berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan orang-orang Palestina mengatakan jarak surga paling dekat itu dari Palestina Pak. Jarak surga paling dekat itu dari Palestina. Kenapa? Rasul itu Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Berarti jarak yang paling dekat itu ya dari Palestina. Kalau dari Palembang ini nak ke ke Sidratil Muntaha, kan agak main-main dulu kan. Ke sini ya. Baru ke Bocor. Kira-kira bayangannya tuh. Dari Palembang, apalagi dari Borang sini Sukamulia tambah jauh. Lewat lorong dulu, masuk-masuk baru ke Bocor. Ya. Tapi kalau dari Kubah Batu dari Palestina, dari bawah ini naiknya langsung ke Bocor, Pak. Ke Sidratil Muntaha. Makanya jarak yang paling dekat itu ke surga. Jadi Sidratil Muntaha itu Pak, dari Palestina dari Masjidil Aqsa. Naiklah Rasul ke pucuk Pak. Kita kan tahu ceritanya cuma naik-naik baik. Padahal Rasul itu naik dari langit pertama sampai langit ke-7. Itu perjalanannya luar biasa Pak. Naik ke langit pertama Pak, Jibril naik ke langit pertama ngetok pintu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Dari pintu pertama di langit pertama ada yang nanya, man anta? Ya. Ana Jibril. Aku ni Jibril. Man ma'aka? Siapa bersama engkau ya Jibril? Muhammad. Apa dia sudah dipanggil? Sudah. Istamir. Baru dibuka ke pintu Pak. Jadi langit itu Pak ada pintunya. Langit 1, langit 2 sampai ke langit ke-7 itu ada pintunya. Dari mana Ustaz tahu? Dari hadis ini Pak. Naik Rasul ke langit pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad hadza abukum. Ya Muhammad, ini bapakmu, beri salam. Assalamualaikum ya. Salamlah Rasul sama Nabi Allah Adam. Wahai silakan masuk anak yang soleh. Naiklah Rasul. Sampai ke langit ke-6 ada Nabi Musa alaihissalam, langit ke-7 ada Nabi Ibrahim. Sampai di langit ke-7 baru malaikat Jibril ngomong, istamir ya Muhammad. Naiklah kau dewean ke pucuk. Kami tak kuat. Aku tak sanggup kata malaikat Jibril. Naiklah, buyar cahaya malaikat Jibril Pak kalau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Naiklah ya Muhammad. Naiklah Rasul dari langit ke-7 itu Pak, dewean saat ke Sidratul Muntaha. Kalau dalam kitab karangan Sena Matawali Asy-Syarawi, Sidratul Muntaha itu seperti labu yang besar. Seperti labu yang besar, di situlah Rasul naik Pak ke pucuk. Dewean, tidak dikawani Jibril. Jibril nunggu di langit ke-7. Begitu selesai, Rasulullah turun Pak.
Begitu turun, Rasulullah ditanya sama Nabi Allah Ibrahim, "Ya Muhammad, apa yang diwahyukan kepada engkau dan umatmu?" Kata Rasul, "Aku dengan umatku disuruh sholat 50 waktu sehari semalam." Diambil Nabi Allah Ibrahim, turun ke langit ke-6. Ada Nabi Musa, "Ya Muhammad, apa yang diwahyukan kepada engkau dan umatku disuruh sholat 50 waktu sehari semalam." Kata Nabi Musa, "Tidak sanggup umatku ya Muhammad, tidak sanggup. 50 waktu Pak, Bu, terbayang nak kalau 50 waktu kita di sholat, berarti per 30 menit azan. Iya kan, satu hari kan 24 jam. Kalau 50 kali berarti 50 bagi 24, 2 kali azan setiap jam. Berarti 30 menit sekali azan. Wah, Pak, kalau kelenjaran gitu. Hah? 30 menit azan, 30 menit azan. Ay, enggak sanggup waktu nak azan terus 30 menit. Hah? Mana sanggup, Pak? Kalau azan ini 5 kali, taruhlah sanggup. Kemarin aku cerita, Pak, aku ceramah di daerah Lebong Serang. Jadi ada ngomong Ustaz, bapak itu Ustaz nak ajan be kawinnya ngapu kata aku. Ya itulah tua Ustaz, tapi dia nak ajan be, mangkonya kamu yang bodoh tu dului. Sebelum dia megang ni, kamu ajanlah duluan kata aku. Dak baca Ustaz, ngapu dak baca? Mik tu di kantonginya. Pak bener Pak, wallahi dak bohong, aku bukan pengelakar, aku serius aku. Aku pertama dak percaya Pak memang. Aku sholatnya di masjid itu Pak. Datang aku sebelum azan. Apa belum azan ni? Tak lama datang wak itu. Keluar ke mic yang maki kabel ini Pak yang dicocokkan. Kan pacak dilepas itu bawahnya kan. Jadi palaknya di gawaknya. Kapan anak azan dia baru ke masjid dicocokkannya. Di apa namanya? Baru dia azan. Lah model mak ini bulong kacau. Ada lagi Pak di sikok musola Pak. Kapan sudah komat wak itu nak imam lah itu. Kami ini bukan tak setuju, Ustaz setuju tapi bacuannya tidak benar Ustaz, tak ujiku jangan. Kalau bacuannya tidak benar, tak sah solat kamu. Ganti imam, itu masalahnya Ustaz, tak kata yang berani. Ngapo musola ni punya waknya, tuntutnya. Itulah mak itu. Macam Pak banyak permasalahan di masjid musola ni. Jangan kamu kira di masjid musola ni kata masalah. Masjid musola ni lah banyak masalahnya di sini Pak. Nak ngadepi umumnya macam itu nak make pikiran, nak make akal, jangan make nafsu, jangan diajak ribut. Kemarin ana cerita Pak di musola di masjid itu kemarin ni. Di musola Hasan wal Husain Pak, cucu Rasul. Mati lampu ya. Ini kurasa wak tadi mati ke ni saknya ni. Turun, bukan mati lampu. Turun. Sabotase. Jadi terasa buat tadi Pak Walid mic. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di masjid musola ini banyak Pak permasalahan itu luar biasa Pak. Tetapi tidak bisa kita nak atasnya dengan emosi Pak, harus pakai akal. Sayyidina Hasan wal Husain pernah memperhatikan seorang bapak-bapak, dia berwuduk, wuduknya salah. Bapak itu berwuduknya salah. Wong tua nih Pak, wong lah tua, ndak acak Pak ditegur langsung. Marah dia. Apalagi yang negara masih muda cak kita ni, diamlah kau tu, banyak laku makan asam garam. Galak macam itu dia ngomong Pak. Diamlah kau tu masih muda, banyak laku makan asam garam. Kalau aku jawab mbek lawa asam garam tu, asam urat kau sekalian ya. Kata Hasan wal Husain, mak manolah nak nasihati wak ini. Dia ni berwuduk ni salah. Wuduknya ni salah. Akhirnya Hasan wal Husain acting lah Pak, cucu Rasul Pak. Tidak mungkin tak baca berwuduk. Tak, cucu Rasul. Berbala lah ecak-ecak Hasan wal Husain ini. Wak tadi datang. Ngapu kamu berdua ni berbala? Tak acak wak Hasan ini nak. Mana dia ngatai wuduk aku ni salah. Uji si Hasan, memang wuduk kau salah. Ni Hasan. Kata wak itu, sudahlah kamu jangan ribut dulu. Mak mana cuba kamu berwuduk? Aku nak nyingok. Berwuduklah Hasan wal Husain. Begitu nyingok Hasan wal Husain ni wuduk, terdiam bapaknya tadi.
Ngapu dia memperhatikan dengan seksama mak manu Hasan wal Husain ini berwuduknya dengan sempurna. Akhirnya di dalam hati dia ngucap, oh wuduk aku nih yang salah. Wuduk aku nih yang salah. Itulah cara Hasan wal Husain nunjuk tahu. Kamu lah pecah kamu. Ya? Memang kadangan Pak, wong tua dengan wong muda ini tidak ketemu Pak di masjid musola ini. Makanya mohon maaf Pak, budak-budak kecil ini, remaja-remaja masjid ini, kadangan bermusuhan dengan pengurus musola dengan pengurus masjid. Di sini luar biasa Pak, pacak ramah macam pacak akor antara tua dengan muda, ya. Payah Pak, di mana-mana Pak tua dengan muda ni tak pacak ketemu. Makanya pisah ke tua dengan muda ni tak pacak. Kalau digabung ke bebala itulah, retok dibuatnya. Kenapa kamu ketawa serius ini? Budak-budak muda ini, anak pernah ceramah Pak, nak bermain hadro, tak boleh pengurus masjid, rebut, bebala. Ustaz, boleh lah kami doa aku buat itu supaya mati gancang. Jadi jangan, ngaku dah baca Ustaz, madai kami masuk masjid tak boleh, tak boleh. Janganlah, kesian orang tua tu, juga tak kamu doa, dalam hati dah jangan didoakan macam itu, tak boleh, tak boleh. Jadi mana Ustaz? Iyo, kamu ngomong baik-baik, kamu juga harus jaga adab, pakai ilmu. Mana caranya kita? Ada Pak orang macam itu Pak, nak ajan terus, nak imam terus, ya. Tinggal kita inilah mana caranya kita dengan bahasa yang terbaik sehingga orang tidak ngerasa tersakiti. Njuk tahu, kalau imam Pak, ya, imam ini bukan sembarangan Pak. Imam ni Pak menahkodai. Kalau imam ni rusak, kusut galau Pak. Semua orang di sini. Sikok di belakang imam ini Pak. Ini imam nah. Ini belakang imam ini sikok 2, 3. Lalu kamu tak ngerti ilmu fikih, jangan di belakang sini Pak. Karena kalau imam ni salah, yang ingat ke yang belakang imam. Belakang imam nak baca sebelah kanan tak bisa sebelah kiri. Sebelah kiri tak bisa, balik kanan, bubar jalan, selesai. Karena ini Pak, ini nih wakil imam Pak di belakang imam ini. Jadi kalau imam salah bacaan misalnya, tidak perlu semusola ini nak nginget ke galau. Cukup orang 3 ini. Makanya ini nih minimal kalau yang di depan ini 30 juz, yang di sini paling tidak 5 juz, 10 juz. Wakil imam, ya. Kalau imam salah gerakan, dia yang ngingatkan. Kalau tidak kusut. Sudah tuh Pak, kita memang nak tahu diri kadangan. Kalau kita lah banyak kekurangan, anak-anak nurutnya aku Ustaz Pak, 22 tahun aku ini sudah ceramah. Aku ini ceramah 22 tahun. Ini umurnya baru 21 tahun. Umur ini baru 21. Aku ini ceramah 22 tahun ini Pak. Ya? Tahun ini kan 22 tahun aku ini ceramah dari tahun 2000 Pak. Ya, ini tahun 2022, berarti 22 tahun aku ini ceramah. Tapi kalau dia ada di masjid, dah kalah aku ngimam Pak. Aku suruh beliau, ngaku aku tak ada 30 juz hafalan aku. Beliau hafalnya 30 juz. Aku ini paling berapa juz ya? Juz pokat, juz mana? Juz apel. Ini 30 juz Pak, satu. Kedua, suara aku ini serak-serak basah. Suara aku ini serak basah Pak, ya, agak bergema. Makanya ini kan kalau makin mic kita Pak. Kalau mic orang lain tak ada ketemu suara aku ni. Dah lemak dengarnya. Ini makin mic kita ni ya. Kita punya mic dek Pak. Nah, ini dipakai malam hari ini. Makanya aku lemak aku ceramah. Suara aku ni agak bergema Pak. Maka aku sadar aku ni tak baca nak jadi qari Pak. Dah bagus suara aku. Beliau ini memang imam. Suaranya bagus. Aku suruh beliau imam. Kita harus punya apa namanya tu, bisa merasa macam itu. Tapi kamu jangan ngeremeh ke aku walaupun suara serak-serak macam ini. Aku tahun 2000 berapa? 2016 Pak kalau salah. Aku pernah jadi imam di Masjidil Haram Pak. Nah, walaupun aku bodoh-bodoh macam ini Pak, suara aku macam ini, aku pernah jadi imam di Masjidil Haram. Tahun itu aku bawa jemaah umroh 2016. Waktu kami nyampe di Mekah, wonglah selesai sholat. Wong sudah selesai kan sholat. Nah, akhirnya aku ngimami jemaah umroh ini tadi. Di Masjidil Haram memang. Ya tidak mudik aku. Di Masjidil Haram aku. Imam di masjid, bukan di tengah Ka'bah itu, tato wong gitu. Ngimami jemaah umroh bae akhirnya. Aku paham Pak, sadar diri. Oh, aku ini suara aku tidak bagus. Aku hafalan tidak 30 juz. Pak, yang jadi imam ini Pak, yang paling banyak hafalannya, yang paling ngerti ilmu fikih. Ya, bukan sebasengan tua tuh Pak, belakangan. Ilmunya sama, hafalannya sama banyak, hadisnya sama banyak hafalnya, ilmu fikihnya sama, baru diambil siapa yang paling tua. Tuanya sama, dijingok, sikok berjenggot, sikok tidak, yang berjenggot maju.
Tidak bentanya sama kiai kalau aku memang. Serius Pak. Sama-sama berjenggot, umur sama Ustaz. Sikok bininya sikok bininya dua. Yang bini dua maju. Kamu serius ini. Karena dia imam itu yang paling lebih. Nggak baca. Ya? Jangan ngomong-ngomong ke bini dua, nalar ribut ibu-ibu belakang itu. Ya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ngerasa tidak punya ilmunya, tidak usah cecak-macak ke sini Pak. Kedua, kalau kita punya kekurangan, berhenti Pak. Kalau bohong cerita aku ini berarti cerita bapak yang cerita dengan aku bohong Pak. Aku ngajar Pak. Ya? Di tempat jemaah rutin. Ada jemaah cerita, Ustaz kami dapat kejadian lucu. Ngapo jiku? Jadi imam nila tuh, tapi nak imam baik Ustaz. Jadi waktu rakaat pertama dia sujud, Allahu Akbar, bangun duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar. Waktu nak bangun ke rakaat kedua, Allah, asam urat di kampung. Jadi dia setengah duduk macam ini, Pak imam nih tadi nak tegak dah kuat lagi asam urat di kampung. Kalau aku ini bukan asam urat, aku ini nyampak Pak dari trotoar. Aku ini bengkak kaki aku ini Pak, nyampak dari trotoar. Jadi makanya duduk kursi belum kuat nak tegak lama-lama ceramah ini. Oh, lama lah sejam aku ini ceramah berarti. Nih, nah 9.20 aku ceramah tadi. Ini sudah 10.10. Nah sejam berarti aku ini ceramah. Terus cerita nih. Kalau bohong ceritaku bohong berarti bapak itu cerita dengan aku. Jadi jemaah di belakang imam ini Pak berteriak subhanallah. Sangkonya imam ini lupa. Imam ini ingat itu baru rakaat pertama tegak cuma asam urat di kampung. Disubhanallahkan lagi oleh jemaah ini tadi masih duduk imam ini tadi. 3 kali subhanallah makmum ini subhanallah marah imam balik badannya. Oh ya asam urat di kampung. Berhenti Pak sholat itu rusak. Padahal kalau imam ini ngerti, imam ini bisa, dia paham dengan hukum. Waktu dia nak tegak asam urat kamu, dia terus kembali langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, makmum tahu berarti imam ini ajak tegak. Tapi kalau imamnya tidak ngerti, yang makmum tidak ngerti, mak itulah pula. Kamu cak imam lupa baca Fatihah, ada tak imam lupa baca Al-Fatihah? Ada Pak, jangan main-main kamu. Langsung panggil Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Subhanallah. Jadi makmum belakang ini. Imam masih salah aku. Pasai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Subhanallah. Bingung. Imam ini tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Subhanallah, marah imam. Oh, apa dia salah tu? Ngaku imam tak paham, makmum tak ngerti cara mengingatkan. Makanya kalau kita belakang imam ini tak paham. Kalau imam sudah 2 kali diingatkan dengan subhanallah, dia tak ngerti salahnya, makmum jok tahu. Mak mana ustaz cara nak ngejuk tahunya? Oh imam belum baca Fatihah, bukan mak itu. Mak mana cara ngejuk tahunya? Subhanallah, imam masih maco. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmum belakang langsung teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, belum maco Fatihah. Kesian imam, dia tak tahu salahnya apa. Mangko di belakang makmum ini jangan kesegean. Kalau tak ngerti ilmu fikih, tak ngerti tata cara sholat, jangan di belakang imam sini. Rusak sekaset Pak sholat berjamaah ini. Kusut. Makanya nak hadir di musola di masjid ini memang orang-orang yang ngerti tentang sholat berjamaah. Terus di Tabaji Mekah Pak tahun 2010. Ana sampai hari ini masih nyimpen korannya. Imam ini mohon maaf maki gigi palsu. Tidak serius tapi aku masih nyimpen Pak korannya. Di Tabaji Mekah Pak Lubuk Linggau. Jadi khotib Jumat, sholatlah Jumat. Begitu dia sholat Jumat, Allahu Akbar, baca Fatihah. Rakaat pertama aman, begitu tegak rakaat kedua, nak baca Fatihah yang kedua, gigi ini lepas. Gigi palsu ini lepas. Nengok gigi palsu ini lepas kan suara ini hilang Pak. Namanya gigi depan hilang, berdepis-depis. Nanti lagi suara nengok gigi ini tadi lepas sama uak ini tadi. Nak dimbeknya gigi ini tadi sama imam ini tadi. Makmum ini nengok imam ini ngembek gigi tadi. Sangko rokok.
Makmum rokok, dia udah pergi tegak lagi kotor Pak sholat itu. Padahal kalau imam ini ngerti, Pak jingok ini gitu nyampak kemana aja tuh. Sholat terus kebaik. Banyak Pak kejadian-kejadian di masjid musola. Cikok lebaran Pak. Ya. Anak pernah dapat cerita dari jemaah, Ustaz ngaku imam kami ini lupa takbir. Kan takbir 7 kali rakaat pertama, 2 yang rakaat kedua takbir 5 kali. Wajar kalau imam lupa Pak. Sholat ini setahun sekali. Sholat ini kan setahun sekali. Makanya kalau diingat kejadian lah Pak, rakaat kedua imam ini lupa takbir 5 kali. Jadi waktu imam tegak, Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam baca alhamdulillah, makmum berteriak subhanallah. Subhanallah. Kata makmum, imam sadar belum baca takbir. Diulangnya lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir 5 kali, baca Fatihah lagi baru imam. Kusut Pak, rusak sholat itu. Kenapa rusak sholat itu? Dia kan sudah masuk ke rukun. Takbir nih tadi hukumnya sunnah. Lepas kebaik takbirnya. Harusnya makmum tidak usah nginget ke lagi. Biar kelabai imam baca Fatihah. Ngapo? Imam sudah masuk ke rukun, dibatalkannya, masuk ke sunnah, balik ke rukun lagi, rusak sholatnya. Itulah akibatnya tadi, yang makmum buyan, yang imam lolo. Inilah yang jadi masalah Bapak Ibu. Karena kita kadang ego Pak, ego gitu nih. Sama cak khotbah Jumat. Cuman cak itu baik, pacak juga aku. Pak imam untuk jadi khotbah Jumat tuh Pak, ada syarat dan ketentuannya. Bukan cuma sekedar pacak ngomong, ya. Bukan sekedar tidak bisa. Ini kan nyingok, lemak nih ustaz tuh ngoceh-ngoceh mak itu baik. Pacak juga aku nih. Galak macam itu Kiai. Padahal dia maaf, pesantren ini dah tahu kitab, tidak cuma kemenangan pacak ngomong baik. Banyak hal-hal yang mereka tidak ketahui Pak. Jadi kita nak jadi imam di sini, jadilah imam yang baik, ya. Belajar nian. Kalau tidak, cak masjid kami Pak, panggil imam tetap nian, ya. Kita ganti ongkos beliau untuk mundar-mandir. Ya, kami ganti, memang kalau nak diduitkan tak cukup Pak. Beliau cuma digaji 2.700.000. 2.700.000 sebulan. Memang tak cukup kalau nak digantikan dengan duit. Dia hafal 30 juz Pak, hafalan Qur'annya luar biasa. Kita ni memang harus menghargai orang Pak. Kami tak ceramah Habib Sukri Sahab. Borong baca assalamualaikum 15 juta harganya. Ada kamu dengar ceramah? Bukan ceramah aku Habib Sukri. Borong assalamualaikum 15 juta. Ustaz Kiai sudah assalamualaikum ceramah sejam 500. Nah, bukan aku ya, tidak mampu lah. Aku dia nanti ceramah kedua. Aku tuh nyeramah ini kena nyeramah kita Habib Sukri tadi. Memang kita ni kurang pacak Pak, ngundang artis Pak beratus-ratus juta. Benar tak kalau konten? Ngundang kiai, kita ni cak ketawasannya dengan usah-usah dengan kiai. Nak banyak yang berikan, padahal mereka tu Pak nuntut ilmu sampai ke Tarim, Madrul Maut sana, Mesir, Mekah. Kalau aku taruhlah tak perlu jauh, Jawa Timur. Ya jauh juga, Jawa Timur tu di Kuari, jangan. Ini kadangan kita ni berikinannya bukan main kalau untuk agama ini Pak. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain, kita bukan main Pak. Babur. Kapan kita ngomong? Ustaz itu berarti ngajar dah ikhlas. Itu guru ngaji ngajar dah ikhlas. Ikhlas dah ikhlas bukan di situ babnya Pak. Belajar kamu bab ikhlas yang di mana ini disebut dengan bab ikhlas. Mereka para guru-guru ngaji itu Pak, mereka tuh makan minum juga. Mereka punya ilmu. Ini maaf Pak, kamu kursus bahasa Inggris Pak, sebulan 500.000 kamu bayar. Di TKTPA tuh Pak 10.000 sebulan. Nunggak 3 bulan. Kamu tahu tak gaji-gaji guru TKTPA itu Pak 100-200.000. Tak kolu gitu kalau dengarnya Pak. Kamu jengok di Mekah itu. Imam Al-Kawani. Anda pernah ganti ke beliau ceramah Pak. Beliau ke Indonesia waktu nak ceramah di OI. Pesawatnya telat landing. Anda ditelepon almarhum Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber minta Anda gantikan dulu tausiah pagi itu. Karena bupati, kejaksaan sudah kumpul kalau Pak. Anda gantikan. Anda tanya Pak, Syekh Adil Al-Kalbani itu wakil imam besar di Masjidil Haram Pak di Mekah. Berapa gajinya? Gaji beliau 300 juta sebulan Pak. Lalu sesudah itu 500 juta Pak sebulan. Memang mak itulah cara mereka menghargai ulama dan kiai.
Wong di sana Pak saya imam-imam besar di Masjidil Haram itu, habis ngimam balik ke kamar, ngulangi hafalan. Ngapa? Untuk makan minumnya, untuk hidupnya, kehidupannya ditanggung kerajaan. Kalau imam di masjid kita nih Pak, sudah ngimam nak nyari gawe lain, berasa kate. Mak mana dia nak ngulangi hafalannya? Mak mana dia nak murojaah bacaan Qurannya? Maaf Pak, kamu tak percaya? Aku punya kawan Pak, Ustadz. Ustadz beliau. Selesai ceramah Pak, maaf, ngayu beca Pak. Selesai ceramah Pak, mulung lah nyari itu. Ngapo? Ya memang tidak cukup kebutuhan hidupnya Pak. Apalagi zaman mak ini hari, minyak lagi saruh nyarinya. Iya kan? Tidak cukup Pak, tidak ada cukup. Tapi kita kalau ngomong Pak, yang tidak boleh itu Pak, pendakwa, penceramah, guru-guru itu minta. Tidak boleh itu. Kamu nak ngundang aku misalnya. Jadi, kalau nak ngunjuk sekian, payu, laju. Itu tidak boleh. Ya? Nah kita minta, tapi kalau kamu ngenjuk, silakan Pak. Itulah yang nak kita pikirkan. Makanya Pak Jingok guru-guru ini, siapa yang ngajari anak kita alif bata. Oh kiai itu nak puasa, belilah sewet Pak. Ya tak, belilah baju koko Pak. Enjoi, jangan cak lolo itu. Iya benar kan, aku minta maaf ya kalau kamu tersinggung, udah sonang lagi aku sini ya. Ini cak lolo guru ngaji no, dia diam ke kesian Pak. Mereka kalau aku lah ngomongin, aku tak usah kamu pikirkan Pak. Aku nyampak dipanggil sama Jalim, ini ongkos tiket, ini ongkos berobat. Ustaz berobat sampai selesai. Aku 3 kali Pak masuk rumah sakit, tak pernah sampai saya pernah bayar. Ya, kalau aku alhamdulillah banyak yang nak ngurus aku nih Pak. Ya, tapi kiai-kiai kampung Pak, ustaz-ustaz nih Pak, yang mereka ini tak kata yang nyinggung ini, kadang anak berobat dia kata duit. Kadang mereka di opname bila kata nak bayarinya. Siapa nak ngurus? Kita inilah nah. Perhatikan mereka. Ngapa? Mereka lah yang ngajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Yang ngajarkan anak kita bekal menuju surga. Panggil mereka, suruh ngajar di sini bab fikih, biar anak-anak di sini tahu, biar bapak ibu tahu di sini bagaimana sholat dengan baik dan benar. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini menjadikan mushola Al-Hijrah ini semakin ramai dikunjungi oleh bapak ibu untuk sholat berjamaah di sini. Karena seabdul-abdulnya sholat itu adalah sholat berjamaah di masjid dan mushola. Ya, kalau sholat di masjid dan mushola ini sikok benar-benar. Kalau yang sikok rusak, kita tak baca bacaan kita tak bagus, rusak makhrajul huruf dan lain sebagainya. Tapi ada di salah satu jemaah yang hadir di sini bacaannya bagus atau imamnya benar, maka seluruhnya tetap kebagian pahala yang sama sebagaimana imam dapat pahalanya. Makanya sholat berjamaah ini sangat utama untuk kita lakukan 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doakan kami mudah-mudahan sehat, cepat pulih, besok kembali berdakwah seperti sedia kala, tidak lagi duduk. Saya teman ceramah itu tetap berdiri, berjalan sini, tapi sekarang kondisinya belum terlalu sehat. Doakan saya cepat sehat, cepat pulih, dan besok kembali berdakwah seperti biasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.